Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala daraini amin. Fakana Sahlu bin Abdullah At-Tasturi. Ya benar. Ya. Wa kana lan ono sapa Sahlun bin Abdullah Sahlun bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah ta'ala. Rahimahu muga-muga melasihu Abdullah sapa Allah Gusti Allah ta'ala maulur sapa Allah iku yaqulu ngucap sapa Abdullah man arada ayyakula fil yawmi marrataini man utawi sapane wong iku arada ngarepaken sapa man ayyakula ing yen to mangan sapa man makan fil yaumi ing dalem sedina sehari marrataini kelawan rong ambalan falyabni mongko nerusno sapa man falyabni mongko nerusno sapa man lahu krana areman mu'lafan inggon mangan atau tempatnya makan ya. Jadi kalau ada orang yang ingin makan sehari 2 kali maka teruskan. Sehari berapa kali makan? Ada yang sekali, ada yang 3 kali, yang 4 kali, yang 5 kali. Itu perut apa itu? Apa karung? Kalau belajar berapa kali? Kalau ingat. Kalau selama mondok 3 tahun nggak pernah ingat belajar, ingat? Banyak ingat. Orang ujian aja kagak belajar. Ilmu bim salabim semua. Ya dikiranya langsung bisa ngisi pulpennya jalan sendiri. Ya harus belajar ya. Saya udah dikasih waktu, tapi waktunya enggak dipakai, enggak digunakan. Belajar enggak harus ujian, bukan ujian juga belajar. Kalau makan cukup 2 kali sehari. Makannya sekali makan langsung tempatnya yang gede. Satu apa itu? Satu nampak. Satu piring masih kurang karena waktu makan kalian gak baca
baca basmalah langsung aja Allah, ya udah masih kurang. Kalau baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kenyang. Walaupun hanya satu ini langsung kenyang. Wa kana Malik bin Dinar wa kana lan ono sapa Malik bin Dinar rahimahu gong lasi uing Malik bin Dinar sapa Allah Gusti Allah taala mengeluhur sapa Allah iku yaqulu ucap sapa Malik bin Dinar man utawi sapane wong iku arada ngarepaken sapa man arada ngarepaken atau berkeinginan atau menghendaki oleh pilih yang mana ayyabirra ingin to melayu lari melayu atau lari sopo setan min dillihi saking ayang-ayang iman bukan ayang pep ya. Bayang-bayang saking ayang-ayangnya man falyabhar mongko nyerang falyabhar mongko nyerang sapa man memaksa tahu maksa syahwatahu ing syahwatil man jadi biar setan itu enggak suka mengganggu ya harus bisa memaksa syahwatnya untuk tidak diobral ya jangan diobral. Bikin ini langsung kalau enggak marah, kalau enggak diturutin enggak mau mondok, kalau enggak diturutin enggak mau sekolah, kalau enggak diturutin keinginannya apa? Nangis. Kalau enggak diturutin keinginannya kabur, ada yang kabur. Itu namanya sama dengan nurutin kemauannya setan. Man arada ayyafirra syaitan, barang siapa yang ingin setannya itu lari min dillihi dari bayang-bayangnya falyabhar syahwatahu maka bisa menahan syahwat atau keinginan atau nafsu. Halo, masih ngantuk? Lemes? Belum makan? Belum tidur? Ya udah tidur, ayo. Berarti kalau tidur beneran itu nurutin kemauannya, karena sekarang ini wayangnya nanti kita semua ya Allah. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Empok siapa? Empok Antun. Oh, anaknya Empok Antun. Yang gendut itu ya? Oh,
Ini Mas, namanya siapa Mas? Bang siapa? Bang Mandra. Wa aqamil salam lan piro-piro dawuhe wa aqawilus salafi utawi piro-piro dawuhe ulama salaf bidzalika ing dalem mengkono-mengkono fawaidul ju' faedahnya lapar fawaidul ju' iku kasiratun akeh faedahnya lapar itu banyak. Makanya bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk puasa biar tahu rasanya lapar, haus, gak makan. Kalau kenyang terus gak ada rasa syukurnya. Kalau semua keinginan diturutin gak ada rasa terima kasihnya. Jadi ketika kalian itu lapar baru tahu kalau nikmatnya Allah ini luar biasa. Fa'lam mengkawar sapa sira Fa'lam mengkawar sapa sira dari kain mengkono-kono aqawilus salam. Ya akhi sedulur ingsun wajahid nafsaka bil ju' wajahid lan merangono sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira bil ju'i kelawan luweh bil ju'i kelawan lapar wasahri lan melek wengi melek malam bangun malam. Kalian harus berjuang dirinya kalian ini dengan terus mempertahankan ya. Jangan terlalu perutnya isi sampai kelewat batas, sampai jadi penyakit, sampai enggak ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh memperjuangkan diri kamu semuanya dengan apa? As-sahari, bangun melek. Kalau malam jangan tidur baik, kata orang sini. Ada yang kalau malam tidur ya tidur, habis itu bangun jam 3, jam setengah 4 bangun sahur, habis sahur iya menurut ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, habis sahur langsung tidur lagi itu akan menjadi penyakit. Tapi kalau kalian ya belail, sholat malam, langsung olahraga, langsung apa? Ya langsung badannya semuanya ini gerak, nggak jadi gula. Karena makanan itu habis makan didiemin langsung tidur, jadi gula. Kalau jadi gula lama-lama punya penyakit gula, diabetes. Enggak bagus untuk kesehatan. Makanya dianjurkan setelah sahur, kalau bisa walau rahmatain, bangun malam. Bukan hanya bulan puasa,
di bulan-bulan yang lainnya juga kita berjuang biar diri kita ini terus istiqamah. Al-mufridin, kang banget, al-mufridina kang banget karuni, wa in adiha fil a'mal, wa in adiha lan ngangelaken, wa in adiha lan lamun ngangelaken menyulitkan, apa al-mufridina fil a'mali ing dalam pira-pira amal as-saqatu kang abot, walaupun mengerjakan lapar, puasa, bangun malam ini ya gampang diucapkan tapi berat untuk dilaksanakan. Ta'diban krono arai nikso lahu laha maring mufridin litaqadum laka. Apa itu? Habis itu apa? Lahan ta Lur Kop ya. Terus dan laha maring mufridin liting qadim krono manut laka maring sira ida da'autaha ing dalem nalikane ngajak sapa sira ing mufridin limardatillahi maring ridone Allah taala muhallur sapa Allah. Wadalika utawi mengkono-mengkono it'abaha, wadalika utawi mengkono-mengkono it'abaha di annaha karena teman setuhune mufridin, di annaha karena teman setuhune mufridin qabla riyadati ing dalam sadurunge riyadhah tasbahu mongko nyerupani apa mufridin ad-dabata ing tunggangan al-khuruna kang nakal, al-khuruna kang nakal wa kal ijlu lan koyo pedhet, wa kal ijlu lan koyo pedhet alladzi kang ya'lamuna mun apa bun mu ya ya'lamunahu kang weruh sapa kaum, ya'lamunahu kang weruh sapa kaum ing ijlu at-talhina kang giling fitahuna ing dalem gilina, at-talhina kang giling fitahuna ing dalem gilingan. Batarahum mongko ningali sapa sira ing kaum, batarahum mongko ningali sapa sira ing kaum. Siapa itu? Habis hak itu apa? Hah?
ya. Habis A. Yad'unahu kang luwih sapa kaum fatarahum yad'unahum yad'unahum kang luwih sapa kaum hum ing ijlu wa yakmuna lan nutupi sapa kaum ainaihu ing meripat lorone ijlu wa yadrunahu lan mubengaken sapa kaum ing ijlu bidarbi kelawan dan pukul fitahuni ing dalem fitahuni ing dalem gilingan au ghairiha mutawalliyane tahun alal farigi ing atase kosong bala yazalu mongko ora gingsir apa amal iku kadalika kaya mengkono iku kadalika kaya mengkono fatarahum yajuhunahu iku kadalika kaya mengkono fatarahum yajuhunahu ila ilihi hatta yadharu sehingga bertelo lahum maring kaum minhu saking idlu apa kamalul inqiyadi sempurnane manut apa kamalul inqiyadi sempurnane manut fahunaka mongko kaya mengkono kamalul inqiyad iku tut'imunahu maringi mangan sapa kaum ing ijlu wa yufaqquna lan nginuaken sapa kaum al-ghama ing tutup an ainai saking mripat lorone ijlu fa'lam mongko weruh sapa sira zalika ing mengkono yutimunahu wa yufaqquna al-ghama dalika ing mengkono yutimuna ila ahlihi ya ahli haisur. Jadi seperti anak sapi di sini diceritakan begitu. Al-ijlu itu pedet itu anak sapi kecil. Anak sapi kecil itu susah dikasih tahu, bocah terus ya kan?
Buset, kayak kucing kecil itu. Loncat-loncat orang nggak tahu bahaya, abang kalau itu lari. Kalau perlu larinya kenceng, nggak tahu di depannya ada orang ditabrak gitu. Nah itu sapi kecil itu bagaimana untuk bisa menjinakkan sapi al-ijlu. Jadi cara menjinakkannya ya sama seperti orang, dia nggak usah dikasih makan. Ini la yut'imuna, nggak usah dikasih makan, dilaparin, matanya ditutup, udah hilang kekuatannya, hilang kelincahannya, hilang semuanya. Akhirnya setelah lapar, dites beberapa hari di sini, itu tadi berapa hari? Yusbihu dabba al-ghurub wa kal-ijli alladhi ya'lamunahu at-tahuna fi tahun, taruh di tempat, batarahum yaju'unahu, dia dilaperin, wa yakuna, dan ditutup kedua matanya, sudah lapar ditutup matanya, habis itu dipukul itu fi tahun, di dalam tempat. Ya'lamunahu at-tahuna fi tahun aw ghairiha 'ala al-farid fala yazalu kadzalika hatta yadhharu minhu kamalul imkan. Akhirnya si anak sapi yang tadi enggak turut itu karena ditutup matanya, ya kan, karena lapar dan dia dijinakkan sambil dipukul, akhirnya dia jadi nurut, jadi manut. Jadi suruh ke kanan kan gitu itu. Kayak kuda itu ditutup matanya ya, suruh kanan ini, talinya ke kanan, suruh ke kiri. Tapi kalau belum dilatih nggak bisa. Cara melatihnya kata kita ini harus dikempongin dulu perutnya, harus dilaparin dulu. Fala yazalu kadzalika ya ahli sedulur ingsun, wa qallan nauma ma amkanaka, wa qallalan nidiake sapa abet an-nauma ing guru. Asbah nih dengerin. Wa qallalan nidiakan menyedikitkan an-nauma tidur. Ya tidur bukan gak boleh, boleh, tapi jangan overdosis. Kalau orang minum obat overdosis bukan sembuh penyakitnya, ya malah tambah parah. Mamanya cukup dikasih setengah dosisnya, kalian minum nggak setengah, minum langsung 3 aja, bukan sembuh, malah tambah parah. Begitu juga orang tidur malah sunat tidur itu biar istirahat, tapi nggak boleh overdosis. Di sekolah tidur, ngaji tidur, sholat tidur, kamar tidur, ngobrol itu overdosis. Ada yang seperti itu. Saya nyontoh Ashabul Kahfi. Kenapa dengan Kahfi? Kerjanya tidur baik. Wa qallan naum, wa qallalan nidiake sapa abet an-nauma ing turun ing turu.
memungkinkan karena selagi mungkin apa taklil ing sira li annahu krana temen setuhune naum iku laisa ora ono fihi ing dalem naum apa faidatun faidah dunya wiyatun kang bangsa dunya wala ukhra wiyatun lan ora bangsa akhirat. Ini kenapa alasannya suruh menyedikitkan tidur, karena tidur ini tidak ada faedah, kata sini, bukan kata saya ya, baik faedah di dunia ataupun juga nanti di akhirat. Ini kata kitab Minahus bahwa mengkau utawi naum iku akhul mauti. Loh, ini loh kalau nggak percaya. Bahwa mengkau utawi naum iku akhul mauti, saudaranya mati. Berarti kalau orang tidur aja itu sama dengan mati aja loh itu. Ini loh dalilnya loh, ada kitabnya ya. Bahwa mongko utawi naum tidur itu ahul mauti, saudaranya mati. Apa bedanya orang tidur sama mati? Ya orang mati itu kayak orang tidur. Hanya kalau tidur masih bangun lagi. Ya, tapi kalau orang mati ya udah goodbye and good luck. See you later. Forever. Kurang lagi abadan selama-lama. Tapi kalau tidur alhamdulillah masih bisa bangun dari tidur seger. Tapi kalau kebanyakan tidur lemas. Bahwa ahul maut waqad atulan teman-teman ngilang sapa ulama man ittaba'al hawa isarun naum ala qiyamil lail. Waqad atulan teman milang-milang sapa ulama man utawi sapane wong ittibail hawa kang nganut hawa nafsu. Man ing wong ittibail hawa kang nganut hawa nafsu isarun naumi ing milih turu ala qiyamil laili ing atase melek bengi. Dia milih tidur daripada bangun malam, salat malam fi misli layali yang dalam padane wengi, fi misli layali saifi yang dalam padane wengi ketiga musim gugur, musim panas, musim dingin. Ketiga enggak panas, enggak dingin. Kalau har nanti musim panas. Kalau makor hujan terus nanti bisa musim dingin. Enak banget ya. Enggak usah kipas, enggak usah AC, tidur langsung nyenyak. Wadhalika utawi mengkono-mengkono, wadhalika utawi mengkono-mengkono waqad addu man ittaba'al hawa iku dalilun ala adami mahabbatil haqqi ta'ala. Iku dalilun nuduhakan, menunjukkan
ala adami mahabbatil haqqi ing atase ora anane cinta Allah kang maha benar, ala adami mahabbatil haqqi ing atase tidak adanya cinta kepada Allah yang maha benar, ta'ala maha luhur sapa Allah. Berarti kalau kalian itu memilih tidur daripada bangun malam, itu berarti menandakan kalian itu tidak ada cintanya sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang cinta, tobat. Tapi begitu. Tidur lagi. Wa qala lahu ucap sapa sahibul wasiyah as-sahru da'im yadibul arkanul arba'ah. As-sahru utawi melek, as-sahru utawi melek ad-da'im kang langgeng iku yadibu ngejur, iku yadibu ngejur melebur al-arkana ing pira-pira rukun al-arba'ati kang papat. Al-arkana ing pira-pira rukun al-arba'ati kang papat wa yahilluha lan mudari melepaskan wa yahilluha lan mudari apa sahrud da'im haim arkan. Jadi kalau orang itu ahli bangun malam, itu akan bisa menguasai, kata kitab sini ini, bisa menguasai yang pertama wayahilwa, bisa melepaskan apa bangun malam ini, yaitu 3-4 perkara. Ini kalian nggak pernah belajar, ini nggak ada di kitab, di pelajaran buku apa matematika nggak ada, di apa lagi IPS nggak ada, di mana bahasa Inggris apa lagi, pelajaran apa lagi, PKN nggak ada. Ini khusus, ini kitabnya memang khusus. Jadi kalau orang itu ahli bangun malam itu luar biasa. Ya dengerin, makanya dengerin Pak Edanya biar kalian itu semangat nanti bangun malam ya. Jadi bisa menguasai apa yang pertama? Al-ma'u, banyu, air. Air akan tunduk. Wa turabu, dan debu. Kalian bisa menguasai air di Tambun aja dikuasai sama kalian. Kaya raya kan? Iya. Orang semuanya itu butuh air. Air buat apa? Mandi. Air buat apa? Minum. Air buat apa? Cuci. Air buat apa? Macam-macam air ya. Tidak ada air. Yang kedua apa? Bisa menguasai al-qurab, debu tanah. Yang ketiga wal hawa, dan hawa di ruangan ini hawanya kalau nggak bagus, umpamanya ini tertutup, nggak ada hawa yang ini, mati semua, nggak ada oksigennya. Ya, karena udaranya bagus, didukung sama kipas angin, dukung walaupun orang banyak, aman-aman saja. Jadi kalau orang itu melek
itu bisa menguasai 4 itu. Air. Yang kedua apa? Debu. Yang ketiga hawa. Yang keempat wanar dan api. Tunduk semuanya kepada orang yang ahli bangun wa hunaka lan qayyamul as-sahrul batin, ya, istiqomah dalam bangun malam untuk bermunajat kepada Allah, yanzuru ila alamil malakut. Ini faedahnya. Maka orang yang terus-menerus langgeng istiqomah bangun malam, dia bisa melihat yang dulu, bisa ningali sapa abad ila alamil malakut, maring alam malakut, alamnya yang enggak bisa kalian lihat dengan mata dohir kalian, tapi bisa dilihat dengan mata hati. Coba mata kalian kelihatan enggak? Dari mana? Kelihatan enggak? Enggak, hitam lah. Garis buruk. Itu masukin hati nanti bakal. Jadi orang yang ahli bangun malam itu penglihatannya bukan hanya secara zahirnya, tapi juga hatinya yang bisa melihat. Makanya orang itu dikatakan waliullah, kekasihnya Allah, karena dia bisa melihat dengan mata batin. Jadi sebelum orang itu tahu kekasih Allah itu sudah tahu. Oh, kalau bocah ini nanti, nih bocah ini kayak begini, tahu. Itu namanya dibaca dengan mata hati. Kalau orang nggak pernah bangun malam, kerjaannya tidur, amit-amit, mohon maaf, bukan alamul malakut, tapi ya, bukan alamnya malaikat yang tahu kan dia. Sama dirinya sendiri aja dia nggak tahu. Kalau salah berarti dia nggak merasa salah. Kalau dia berbuat dosa, dia merasa nggak berbuat dosa, dan lain sebagainya. Nah itu yang bahaya. Makanya sedikitkan tidurnya, banyakin bangunnya, terutama di malam hari, yang mana di malam hari itu orang semuanya terlelap, semuanya mimpi. Ada yang mimpi bagus, ada yang mimpi jelek, ada yang mimpi basah, ada yang mimpi kering. Tuh ketawa. Sampai mana tadi? Wanar wa hunaka yanzuru ila alamil malakut wa yastaqu ila mardatillah. Jadi bukan hanya bisa melihat alam malakut bagi orang yang ahli bangun malam, tapi juga dia akan cinta. Yastaq itu lebih dalam lagi daripada mahabbah. Kalau mahabbah itu ya cinta, kalau cinta itu dia masih monyet. Ada yang monyet, yang monyet ada. Kalau ana mustaq ilaiki ya ukhti, saya cinta
samangko wahai saudara perempuan. Kalau suruh berhayal, Masya Allah. Mustaq ila mardatillahi maring ridhone Allah. Fayustaqu mongko bronto. Bahasa Jawanya bronto. Ada namanya Bronto Seno. Bronto Seno itu namanya kopi. Enak banget itu. Oh ya, puasa-puasa sambil mau kopi. Tanya Pak Kri itu, sama rokoknya Kri. Oh. Malu-malu, gak usah malu Kri biasanya. Selera pemberani, Surya 12. Seperti ya. Fayastaqu ila mardatillah, orang yang ahli bangun malam maka dia akan cinta kepada ridhonya Allah Subhanahu. Ini yang satunya lagi. Wa kana as-syekh wa kana lan ana sapa Syekh Abdul Hasan Al-Izzazi rahimahullah taala iku yaqul ucap sapa Abdul Hasan bunya hadal amr ala salasati asya'a alla ya'kula indal faqah. Bunia den jenengaken den bangun bana yabni. Jangan dulu terus. Siapa kamu Mas? Coba sini, maju sini. Ayo jangan ngumpul. Maju sini. Nah, terus sini. Benerin Mas dokter Mas. Kamu nulis apa enggak boleh tadi? Insya Allah enggak nulis dulu, bodain orang. Bisa baca Mas? Ketawa. Mana berkanya Mas? Nulis lah Mas. Nah, bingung kan? Ayo nulis. Kalau orang ingin pinter itu ya mau nulis. Ayo Mas, tanya Mas sama temannya nyampe mana itu? Sudah belum Mas? Tadi godain temannya. Sampai mana tadi? Wa kana Syekh Abdul Hasan Al-Izzazi rahimahullah ta'ala iku yaqul muqam sapa Abdul Hasan bunya hadal amra bunya dan bangun apa hadal amra iki perkara ala salasati asya'a ing atase telu biraswi diwiji ala salasati asya'a ing atase telu biraswi diwiji. Yang pertama, alla ya'kula yento ora mangan sapa abad illa indal faqati angin nalikone luwih. Ada enggak ini?
dia ya. Nunggu lapar dulu baru makan, nunggu ingin dulu baru makan. Yang pertama, alla yakula, yang orang mangan sopo abet illa indal baqati angin nalikone luwe. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yanamu illa indal ghalabah, wala yanamu lan ora turu sapa abet illa indal ghalabati angin ing dalem nalikone ngantuk. Jadi kalau nggak ngantuk nggak tidur, kalian nggak pernah bangun, ngantuk tidur ya. Jadi ini dua, ada tiga. Yang pertama apa? Tidak makan kecuali ketika dia lapar. Wala yanamu illa indal ghalaba, dan dia tidak tidur kecuali dia ngantuk banget baru dia tidur. Kalau enggak, tukang tidurnya banyak masih tidur lagi. Abul Maut, saudaranya mati. Yang ketiga apa? Wala yatakallamu illa indad darurah. Wala yatakallamu lan ora guneman sapa abet tidak berbicara. Wala yatakallamu lan orang ngomong ora guneman tidak berbicara illa indad darurati angin ing dalem nalikane darurat, kecuali penting. Lebih baik diam, lebih baik enggak bicara, lebih baik enggak ngomong daripada ngomong yang enggak ada faedahnya. Mungkin kalian mau nanya pelajaran enggak bisa, baru ngomong. Mungkin gak punya uang, mau utang, baru ngomong ya. Kalau ini enggak, iya baru sampai bosan yang dengerin. Ceritanya diputar lagi dari kaset A sampai B, diputar lagi ya. Itu saya kenal. Besok cerita lagi begitu sampai bosan yang dengerin. Tidak ngomong kecuali ada kepentingan, ada kebutuhan atau darurat. Wa kana ibnul hawari. Jadi perkara ini dibangun atas tiga perkara. Yang pertama, alla ya'kula illa indal faqr, tidak makan kecuali lapar. Wala yanamu illa indal ghalabah, dan tidak tidur kecuali ngantuk. Wala yatakallam illa indad darurah, dan tidak berbicara kecuali dalam keadaan darurat. Besok dipraktekin ya. Besok praktekin ya. Itu yang kalam kasir kata orang Arab, yang banyak ngomongnya. Sama yang Abul Batni, bapaknya apa? Itu bapaknya bantal, tidur dulu ya, dikurangi. Sama yang kalau makan overdosis juga dikurangi. Siap melaksanakan.
Siap apa enggak? Ingin jadi orang sukses apa enggak? Nah, ya kalau ingin sukses ya ikutin ini. Ini bukan kata saya tapi kata kitab Minhajus Salihin. Pasti kalian jadi orang hebat semuanya. Tapi diikutin ini. Wasiat dari Syekh Sabaja dan banyak itu. Syekh Abdul Hasan, Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Razi, Syekh Yahya, Syekh Sabar. Untung gak ada dari nama Bakri. Wa kana lan sapa Ibnul Hawari rahimahullahu ta'ala iku yaqulu ngucap sapa Ibnul Hawari kullu muridin utawi saben-saben wong kang ngarepaken la yakunu ora ono fihi ing dalem murid la yakunu ora ono fihi ing dalem murid apa salasu khisalin telu biro-biro tingkah. Ada tiga metode yang perlu kita perhatikan. Apa? Yang pertama bahwa mongko utawi salas. Yang pertama adalah kadzdzab, pembohong, suka bohong. Ada siapa yang terkenal dengan kadzdzab? Dudukan kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab. Ada di sini yang al-Kadzdzab. Siapa? Oh, itu nyebut semua ya. Itulah manusia. Ya, dirinya enggak kadzdzab, orang lain kan. Ya kalau sama-sama kadzdzab mah mending diam. Katanya kitab tadi apa? La yatakallam illa, enggak bicara kecuali sudah diomongin. Kadzdzab ya, pembohong, suka bohong. Yang kedua tarkul mal, meninggalkan harta. Bisa siap harta HP, harta apa enggak itu? Siap enggak pakai HP liburan? Siap enggak HP-an di rumah? Berarti kalian belum tarkul mal, belum bisa meninggalkan harta yang paling berharga bagi kalian sekarang itu apa? Kalau orang tuanya datang ke sini yang ditanyain orang tuanya apa? HP? Oh, kalau bilang orang tua, Pak, mana HP-nya? Enggak nanya, Pak, gimana kabarnya? Sehat, Pak? Bapak sudah makan belum? Sudah tidur belum? Bapak kalau nggak punya uang nggak usah kirim saya, Pak ya. Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Ananda lagi. Kalian sering nggak kirim surat Ananda? Tarkul mal, meninggalkan harta. Ini levelnya bukan levelnya kalian ini ya. Tapi paling enggak kalian paham, kalian ngerti, dan kalian pernah ngaji. Nanti dipikir di rumah, oh iya benar ya kata kitab. Oh iya benar, nggak boleh bohong. Kalau punya harta nggak boleh cinta-cinta banget. Nanti kalau hartanya hilang, ya
jadi stres, jadi gila. Iya bangga. Lu yang cinta banget sekarang jadi kaya, terus oleh Allah diambil kekayaannya semua habis jadi miskin. Apa enggak kaget? Apa enggak gila? Hah? Apa enggak masuk rumah sakit jiwa? Ya contohnya ya, orang nyalon DPR kemudian jadi, orang nyalon bupati kemudian jadi, habis 5 tahun pemilihan lagi nggak jadi. Itu kalau nggak kuat-kuat itu bisa stres, bisa gila dan lain sebagainya, karena terlalu berlebihan cintanya. Makanya mending ditinggalkan saja menurut orang sufi di situ. Dan tinggalin aja dah. Yang penting udah makan sepiring, walaupun ikan tempe, alhamdulillah bisa kenyang, kayak bisa ibadah kepada Allah. Udah nggak mikirin yang lain. Udah bego banget, bodoh banget, mau gimana ya, yang penting saya bisa ibadah, udah cukup. Wa ta'ami wal manami wa ta'ami lan manam, makan, wal manami lan turu, tidur. Perlu ditinggalin nih, bohong, tinggalin hartanya, makannya ya, tidurnya jangan berlebihan. Fala ya'khudha mungkaran alam, fala ya'khudha mungkaran alam. Sapa kullu muridin min kulli wahidin, saking saben-saben suci, illa bi qadri darurah, angin kelawan kira-kira darurat, kecuali dalam ya hanya sebatas kebutuhan dan tapi tidak berlebih-lebihan. Wa hunaka lan kaya kono tarkul mal, wa hunaka lan iku kaya kono tarkul mal, yasluhu bagusi memperbaiki li mujalasatil haqqi, maring wong lungguh ing Allah kang hak ta'ala ma'amur sub Allah, fama kullu dhakirun, fama lan mengkaiku apa kullu dhakirun utawi saben-saben wong kang eling iku mujalisun, wong kang iku mujalisun, wong kang bener mujalisun, wong kang lungguh. Fa'lam mongko weruh sapa sira dalika ing mengkono-mengkono. Fa'lam mongko weruh sapa sira dalika ing mengkono-mengkono, wa kullu muridin la ya'kulu fihi salasu fisalin. Ya ahli sedulur ingsun, ya ahli sedulur ingsun. Jam berapa? Jam 13:08 menit. Selamat. Lah ini saya bawa jam ini. 13:08. Berapa? Jamnya salah itu. Yang benar punya saya kayaknya. Ini saya belinya mahal soalnya. Jam kamu yang murah, salah paling tidak cocok itu. Dan kurang seperempat itu orang tuanya juga belum datang yang ikut. Wa alzama
lan tekono sapa sira al-uzlata ing uzlah dewean menyendiri mengasingkan diri. Jadi uzlah itu juga ya perlu. Jadi mengasingkan diri. Kalau orang dulu tuh mengasingkan diri di lereng-lereng gunung, mengasingkan diri di dalam hutan, mengasingkan diri di gua, mengasingkan diri di mana? Kalau di masjid masih banyak orang, ya. Nanti ketemu lanang, habis ketemu lanang, ayo, warnet. Enggak jadi mengasingkan diri, enggak ketularan lagi. Ketemu kafe lagi. Aja pacar lu cantik apa jelek? Kayak dirinya ganteng aja. Jadi orang muslim itu karena sudah ya misalnya orang yang sudah sepek-sepek, yang sudah aki-aki, sudah bau apa? Bau tanah atau ya bau tanah, masih kayak anak muda, ya Allah, masih pakai celana jeans, masih pakai apa itu, kopinya yang habis itu kacamatanya hitam, kemana yang perempuan juga begitu, udah nenek-nenek nggak malu, pipinya udah keliput semua, lipstiknya sampai bledet. Nenek itu yang dilipstikin mulutnya, nek, bukan hidungnya. Aduh, itu masih kayak pakai kacamata yang kayak punyanya sakti. Ya udah, makanya di sini ada namanya bab uzlah. Orang dulu itu udah saking udah konsentrasi fokus karena sudah terlalu berlebihan dosanya, makanya dia mengasingkan diri biar enggak menambah dosa. Kalian bisa enggak seperti itu? Fa inna fiha khairat dunya wal akhirah. Apa sih tujuannya uzlah ngasihkan diri itu apa? Buat apa? Ngapain kurang kerjaan? Orang itu suruh nyari temen biar banyak temennya, biar bisa berbuat baik. Ini malah ngasihkan diri sendirian, ngapa-ngapain. Fa inna fiha teman setuhune uzlah. Fa inna fiha teman setuhune uzlah iku khairat dunya, luwih bagus-bagus dunya wal akhirata lan akhirat. Sebaik-baiknya dunia dan akhirat ini adalah bagi orang yang mau uzlah. Ya gimana kalau nggak bagus? Biasanya status setiap menit, HP, chat, WA, Instagram, Facebook penuh semuanya itu. Hanya waktu 2 bulan, 1 bulan liburan itu sudah Masya Allah banyak. Waqad rawa Syaikhan. Jadi kalau bisa menahan dari itu semuanya, berarti kalian itu uzlah. Bisa
bisa uzlah. Waqad rawa teman-teman meriwayatkan sapa Syaikhon Syekh loro an Abi Sa'id Al-Khudri saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan man satune wong lanang iku kala ngucap sapa rajul ayyun nas afdal ya Rasulullah. Ayyun nas utawi dene manusa iku afdalul ulama ya Rasulullah. Munada mudhaf itu dibaca apa? Ya. Rasulullah ini berarti Rasulnya mudhaf, Allahnya mudhaf ilaih. Allah apa Allahu apa Allahi? Allahi. Allahu. Ya iya kalau gitu apa yang nggak bisa kamu benar. Mungkin apa iya benar ya. Kalau lamnya ya Rasul luwa apa lawa apa lillah. Kadang banyak lupa kalau marhaban itu ya. Ya Rasulullah salamun alaik. Oh, udah kenceng sah. Ya Rasulullah bukan lu karena munadamu. Oh. Ya Rasulullah ya utusan Allah qala rajulun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah ta'ala. Qala ucap ketika sapa kanjeng Nabi salah Qala ucap sapa kanjeng Nabi iku rajulun yujahidu bi nafsihi. Iku rajulun wong lanang yujahidu kang nemeni bersungguh-sungguh sapa rajul bi nafsihi kelawan awak dhewe rajul wa malihi lan hartane rajul fi sabilillah ing dalem merangi agama Allah Ta'ala sapa luhur sapa Allah. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ayyun nas afdal ya Rasulullah? Manusia yang paling afdal itu yang seperti apa wahai Rasulullah? Qala rajulun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Yaitu adalah orang laki-laki yang berjuang dengan dirinya dan hartanya untuk di jalan Allah. Kalian hartanya untuk berjuang. Kalau punya harta untuk berjuang, umpamanya untuk dirinya 10%, untuk berjuang 90%, bisa? Susah ya. Rasanya untuk dirinya 90%, untuk berjuang 10%, nggak nyampe. Masih sayang, takut habis, takut hilang. Qala summa man qala rajulun ya'tazilu fi sya'bin minas su'ad. Qala mengucap sapa rajul summa man mengkonuli sapa. Qala ketika sapa kanjeng Nabi rajulun wong lanang ya'tazilu kang
yang usdah saporojul bisa ing dalem lereng-lereng minas su'abi saking piro-piro lereng-lereng gunung. Sudah bisa ing dalem lereng, tahu lereng? Lereng-lerengnya gunung itu loh. Minas su'abi saking piro-piro lereng-lerengnya gunung. Ya'budukan nyembah sapa rajul rabbahu ing pangerane rajul. Rabbahu ing pangerane Kemudian apa? Kemudian siapa lagi yang afdalnya orang itu, siapa kanjeng Nabi? Banyak lagi. Rajulun ya'tazilu fi sa'bin minas su'abi ya'budu rabbahu, yaitu seorang laki-laki yang uzlah di lereng dari lereng-lereng yang gunung untuk beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi uslahnya itu bukan di sana belajar pengurangan, belajar ini, enggak, tapi semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wow. Yeah.